Halo sobat sosial, pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 1 pada modul P2K2 dan pertemuan peningkatan keluarga. Dalam sesi 1 ini atau dalam modul 1 pada sesi 1 yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, bagaimana sih kita menjadi orang tua yang baik dan pengasuhan yang benar? Yuk kita simak video kali ini. Oke, pada sesi 1 ini yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama, yaitu kita adalah sebagai contoh atau pembelajaran bagi anak-anak kita di rumah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kedua orang tua itu adalah bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan anak, moral anak, akhlak, dan orang tua, bapak dan ibu itu harus bekerja sama. Yang pertama yaitu adalah gimana sih kita menjadi orang tua yang lebih baik. Kita sering sekali tidak menyadari ketika kita di rumah itu sering kita melakukan hal-hal yang buruk dan itu dilihatkan oleh anak-anak kita. Salah satunya yaitu ketika kita merokok. Menjadi orang tua yang baik itu adalah kita melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Yang pertama, kita tidak sebagai ayah dan bunda tidak boleh merokok di depan anak karena itu akan merusak kesehatan anak. Hal yang kedua untuk menjadi orang tua yang baik adalah yaitu kita mengajarkan anak kita supaya mencuci tangan agar terhindar dari penyakit-penyakit menular atau penyakit-penyakit fisik anak kita menjadi lemah sehingga nanti akan menurunkan prestasi di pendidikannya atau menurunkan imunitasnya untuk beraktivitas, berkreativitas. Yuk kita jaga anak kita dari terhindar dari penyakit-penyakit sehingga nanti kedepannya anak kita itu sehat. Yang ketiga adalah gimana sih pola asuh yang baik, menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Nah, kapan sih kita harus menunjukkan? Ketika naik kelas dan dia berprestasi. Nah, gimana sih kita mengasihkan rewardnya? Nah, rewardnya yang kita kasih adalah hal-hal yang mudah saja atau hal yang murah, tetapi itu menunjang pendidikannya. Seperti istri saya sampaikan, yaitu adalah dia akan memberi hadiah kepada anak saya berupa piano. Sangat murah kalau dibeli online dan itu bisa menunjang daya kreativitasnya untuk bermain musik dan itu sangat menunjang sekali untuk prestasi di luar akademiknya. Yang poin kedua dalam pengasuh menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ini poin yang besar kedua. Dan yang pertama itu adalah ayah dan ibu adalah sebagai tim. Yaitu adalah peran ayah dalam pengasuhan dalam anak ibu-ibu sekalian. Gimana sih cara peran ayah? Yaitu adalah ketika ibu lagi sibuk masak atau lagi sibuk hal yang lain. Ketika bapak di rumah, maka bapak dan anak sempatkanlah diri untuk bermain kepada anak-anaknya. Kalau seandainya ibu-ibu nanti segan menyampaikan kepada bapaknya, sampaikan pendamping PKH menyampaikan biar lebih dekat kepada orang tuanya yaitu ayah. Yang kedua yaitu adalah merasa atau sering berkelahi dalam menerapkan suatu aturan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena itu tidak kita bicarakan antara ibu dan ayah. Contohnya gimana? Kita menerapkan aturan kepada anak bahwa jam sekian tidak boleh lagi main handphone, jam sekian tidak boleh lagi untuk beraktivitas di luar atau hal-hal yang seperti lainnya. Kenapa begitu? Nah, sering sekali kita terjadi konflik ketika kasih anak handphone, orang tuanya yang si bapak itu membolehkan. Ketika si ibunya itu tidak membolehkan dan ini sering terjadi konflik. Nah, dan kita harus menghindari hal yang itu. Gimana sih caranya? Yaitu adalah kita membuat aturan atau membuat suatu peraturan di rumah dan diketahui oleh ibu dan bapak. Sehingga ketika kita menjalani aturan itu, kita tidak akan menjadi konflik antara ibu dan bapak. Yang ketiga ini adalah kita menghindari atau perselisihan atau perkelahian di hadapan anak. Ayah bunda, gimana sih caranya kita menghindari ini? Yang pertama adalah ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi tidak stabil keadaannya, maka ingatlah di sekitaran kita itu ada atap atau di dalam rumah kita itu melihat anak kita. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan ayah bunda dan ibu lakukan seperti apa? Ya, yang pertama adalah
kita banyak-banyak beristighfar agar kita bisa meredam emosi kita atau menghadapi orang yang lagi emosi. Kita sampaikan ketika bapak atau ayah bunda lagi emosi, salah satunya itu ada harus mengalah. Kalau bapak yang nggak mau ngalah, yaudah ibu yang ngalah. Gimana cara ngalahnya? Yang pertama, ketika kita di hadapan yang seperti itu, yang pertama adalah kita berjarakan dulu. Kalau seandainya bapak yang di dalam ruangan, kita hindari, kita pergi ke kamar. Nah, kalau hal itu yang juga tidak bisa dilakukan, maka salah satunya kita keluar dari rumah atau beristighfar atau mengambil wudhu, mungkin bisa meredamkan emosi kita. Kemudian apa lagi? Hal itu sudah kita lakukan dan hal-hal yang tahap tadi sudah kita lakukan. Maka kita ingin juga mengungkapkan emosi atau menjelaskan suatu hal. Maka adalah cara yang ketiga adalah kita tunggu dulu anak-anak kita sudah tidak di rumah atau lagi tidur atau istirahat. Maka kita di dalam satu ruangan dan tidak terdengarkan oleh anak-anak kita, maka kita diskusi di sana. Mudah-mudahan permasalahan ibu semua bisa teratasi. Di dalam dunia ini ibu, bapak, dan anak-anak ibu, tolong motivasi kepada anak-anak ibu terus berjuang, terus berbuat baik tentunya untuk menjadi anak-anak yang menerus bangsa ini yang jauh lebih baik tentunya. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tentunya video ini bisa bermanfaat saat ini. Terima kasih.